kenapa sih skor timnas itu kalau kalah gitu kan nggak pernah terposting di terutama yang kelompok umur ya, kelompok usia gitu kan, kenapa sih nggak pernah terposting di IG-nya apa akun-akun officialnya timnas Indonesia gitu. Timnas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diem? Nyaut dong semua. Tegang semua. Ramadan telah datang. Belum. Kan kalau kita tayang udah Ramadan, bro. Lu aja deh yang buka acara kalau gitu. Gue baru ngomong sekali, lu udah banyak. Kita kembali lagi di Halftime Show bola.com. Setelah beberapa lama kita rehat, kita melakukan evaluasi untuk beberapa hal. Semoga hasilnya memuaskan dan membawa kebaikan buat kita semua ya. Setnya baru, ini ada barang-barang baru juga ya. Jangan lupa juga kita punya IG bola.com ID dan YouTube tentunya sama TikTok. Follow, subscribe. Oke, Lanjutin Pak. Saya tegang ya, Pak. sebelum kita mulai acaranya, kami mau mengucapkan bela sungkawa. Ini sebelum kita syuting, tadi ada berita duka, dunia sepak bola Indonesia kehilangan salah satu mantan pemain tim nasional, legenda tim nasional dan khususnya legenda tim Persebaya Surabaya, bekas pemain, bekas pelatih juga di Persebaya, Bejo Sugiantoro. Bejo Sugiantoro ini juga memiliki putra yang masih aktif bermain, Rian. Rahmat Irianto. Ya, Rahmat Irianto. Jadi sekali lagi kami dari bola.com mengucapkan ikut berduka cita, semoga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Coach Bejo husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan tabah. Amin. Ya. Oke, kita mulai halftime show kali ini dari topik yang lagi hangat sebenarnya udah beberapa hari yang lalu, sekarang juga masih terus bergulir, adalah soal timnas U20 dan Coach Indra Syafri yang dilepas oleh PSSI dari jabatan pelatih. Nah, oke. Story-nya siapa yang mau cerita duluan? Coach Indra Syafri ini udah ngelatih berapa lama di U20? Jadi Coach Indra Syafri atau yang biasa kita panggil Coach CS, Mas, itu jadi pelatih timnas U20 itu sejak Agustus 2023. Sebelumnya sejak 2020 dia jadi direktur teknik PSSI. Cuma posisinya dipindah tugaskan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sebagai pelatih timnas U23 per Agustus. Meskipun pada September di tahun yang sama, 2023, Coach Indra sempat jadi pelatih timnas U24 di Asian Games U24, karena waktu itu kelompok usia 24. Naik setahun. Karena ditunda. Asian Mundur setahun. Asian Games. Jadi ada dispensasi umur. Nah, selama itu Coach Indra mempersiapkan timnas U20 dengan goals, dengan tujuannya itu adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025. Syaratnya harus bisa sampai semifinal ya? Semifinal Piala Asia U20 2025. Jadi Coach Indra dari awal sudah ditargetkan 3 sama Pak Ketum. Pertama juara Piala AFF U19 2024. Kejadian berhasil diwujudkan. Kedua lolos ke Piala Asia U20 2025. Berhasil. Baru selesai. Berhasil. Lalu yang terakhir adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025. Gagal. Nah, tapi dalam perjalanannya kalau kita ngeliat prosesnya itu kan cukup panjang ya, Mas. Ada tesnya berbulan-bulan, nggak cuma di dalam negeri. Sebentar, untuk lolos ke Piala Dunia itu harus jadi semifinalis. Jadi artinya kalau jalannya lancar itu kan lolos dari grup kemarin, habis itu ke perempat final. Lalu semifinal. Jadi ada 4-5 pertandingan ya? Ada 3 pertandingan. 3 pertandingan kan di grup. Satu grup perempat final. Oh iya. Udah lolos. Jadi Pak, kita mulai dari TC luar negeri dulu ya. Sekitar bulan Mei 2024 itu Indra Syafri dan timnas U20 TC di Itali, di Como. Waktu itu jelang mengikuti turnamen Toulon. Di sana selama semingguan lebih lah ya, nggak terlalu lama. Kemudian mereka mengikuti turnamen Toulon, gugur juga ya di penyisihan grup. Lalu kemudian mereka mengikuti Piala AFF U19 2024. Juara di rumah sendiri di kandang. Surabaya. Finalnya apa ya?
Lawan Thailand. Lalu sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20, timnas U20 juga mengikuti turnamen di Korea Selatan akhir Agustus dan heboh tuh ya. Menang lawan Argentina. Iya, heboh tuh. Tapi Argentina beneran ya? Argentina beneran U20 19 dan itu yang dibanggakan ya. Yang diceritakan oleh Coach CS kepada Patrick Kluivert, pelatih timnas senior Patrick Kluivert, bahwa saya ngalahin Argentina. Iya, timnas U19 tahun lalu ngalahin Argentina. Nah, ngomong gitu karena gini, beberapa tahun lalu menjelang Piala Asia 2007 kita pernah tuh timnas, jadi waktu itu tuan rumah kan Piala Asia di Indonesia. Dicoba lawan Kamerun. Kamerun itu yang datang kipernya pun pakai baju MU. Jadi waktu MU Manchester United ya, bukan Malang United ya. Itu gitu kan. Jadi gue bertanya, ini tapi kan waktu itu informasi itu nggak seperti sekarang mudah didapatkan gitu ya. Masih klaimnya PSSI zaman itu, ini Kamerun yang beneran All Star tapi kok kostumnya beda ya gitu kan. Ada yang pakai baju Kamerun, ada kipernya pakai MU cing. Itu makanya gue tanya, tapi kayaknya Argentina beneran. Ini Argentina beneran. Kemudian setelah mengikuti turnamen di Korea Selatan itu, pulang ke Indonesia, TC lagi di dalam negeri. Pada November timnas U20 melanjutkan TC di Jepang selama 2-3 minggu. Kemudian pulang Januari 2025 mulai TC lagi, TC di sini, kemudian ikut turnamen juga ya. Yang di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya, lawan India, lawan Suriah, kemudian lawan Jordania. Itu jadi persiapan terakhir timnas U20 menatap Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina Februari ini ya. Kemudian timnas U20 main di Piala Asia U20 2025, tergabung di grup C bersama juara bertahan Uzbekistan. Bukan lawannya lawan yang main-main ini dia. Grupnya emang berat banget. Iran, kemudian Yaman ya. Sayangnya di awal start kita sudah buruk di awal, kalah dibantai sama Iran. 0-3, kemudian bertemu Uzbekistan, kalah lagi 1-3 dan kita hanya mampu bermain 0-0 melawan Yaman. Pada akhirnya kita mengakhiri grup C Piala Asia U20 2025 itu di peringkat ketiga dan dipastikan kita gagal lolos ke perempat final. Akhirnya yang lolos ke Piala Dunia Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, satu lagi Uzbek ya. Uzbek gugur. Iya, Arab Saudi, Korea, Jepang. Negara-negara pelanggan ya. Iran sama Australia itu gugur. Australia. Pelanggan Piala Asia. Betul. Piala Dunia. Uzbekistan itu padahal Asia, di Piala Asia U20 itu berapa kali jadi semifinalis minimal ya. Terus juara juga pernah ya. Uzbek memang di level usia itu jagoannya Mas. Di U23 juga pernah juara kan ya. Piala Asia U23 yang lawan Vietnam kan dulu. Per Hangzhou 1-0 apa ya? Waktu itu 1-0 apa ya skornya ya? Mainnya di salju tuh ya. Iya, main di salju. Nah, pasca dipecat ini Heri ini sempat ngontak Coach Indra tapi belum mau komen, tapi berhasil kontak siapa? Coach Ucok ya? Iya, jadi setelah ada pengumuman dari PSSI, ya kita mencoba mengontak beberapa pihak termasuk dari PSSI-nya. Cuman sebelum tadi kemudian ada preskon, mereka belum ada yang menjawab ya dia. Coach Indra juga, saya sempat ngontak tuh, tapi beliau menjawab dengan stiker aja. Stikernya apa tuh? Stiker emoticon biasa, dia semangat itu loh. Ada bendera Indonesia yang ada gitu ya. kepala gitu. Bukan, nggak ada muka siapa-siapa, cuma kepalaan ini aja. Pengumumannya itu berapa hari sebelum kita syuting ini? Kemarin apa 2 hari yang lalu ya? Hari Minggu 23 Februari 2025. Jadi ngontak Coach Indranya kapan? Tak lama setelah itu, beberapa jam setelah pengumuman lah. Oh, hari Minggu juga. Oke. Nah, terus saya mencoba mengontak beberapa orang lagi yang memiliki hubungan dekat lah, entah itu pernah bekerja bareng dengan Coach Indra atau misal ya punya hubungan dekat lah. Yang berhasil kemudian mau untuk diwawancara adalah Coach Syahri Gultom. Coach Ucok ya. Coach Ucok ya kita biasa panggilnya. Beliau adalah pelatih kiper timnas Indonesia kelompok umur lah. Sejak beberapa tahun terakhir, entah itu dia juga pernah kerja sama Coach Sintayong, juga sama Coach Indra gitu. Waktu sama Coach STY di U20 juga ya? U20. Iya, awal-awal. Yang proyeksi Piala Dunia yang nggak jadi itu, Mas. Oh iya. Kemudian ya lumayan banyak lah cerita dengan Coach Ucok, termasuk saya juga penasaran kan sebenarnya Coach Indra ini di dalam tim ini karakternya seperti apa gitu, Mas. Apakah kan kalau kita ngelihat dari luar ya, Coach Indra kan orangnya kalem gitu ya, jarang meledak-ledak gitu. Apakah kayak gitu juga di dalam tim gitu? Dan Coach Ucok juga menceritakan ya Coach Indra emang kayak gitu.
Dia bahkan bisa bilang nggak pernah sekalipun tersulut emosinya gitu. Bahkan kalau kita ingat di final SEA Games 2023 waktu kita ribut-ribut sama Thailand yang ada pukul-pukulan itu. Itu kan Coach Indra sama sekali gak terlibat, justru dia sibuk menenangkan pemainnya. Pak Marji. Pak Marji. Aduh, Pak Marji jadi korban. Nggak tahu aja tuh orang Thailand yang mukul siapa ya Pak Marji. Ya gitu, karakternya tenang dan satu lagi yang digarisbawahi oleh Coach Ucok itu, Coach Indra adalah orang yang sangat demokratis. Jadi mau mendengar ya? Ya mau mendengar. Jadi beliau itu bahkan katanya bisa bertanya soal misalnya saran nggak hanya kepada asistennya, bisa jadi dari official lain misalnya atau kitman atau apa gitu, atau pemain bahkan gitu. Jadi bisa dibilang kegagalan ini nggak ada riak-riak di dalam tim yang artinya membuat tim ini tampil nggak solid ya. Artinya sebenarnya normal situasi ya, situasi normal. Ya itu sih Mas bisa jadikan dan harus diakui juga selain grup kita berat banget, jadwal kita nggak menguntungkan di 2 laga langsung ketemu kelas berat ya. Uzbek dan Iran kan. Kalau misalnya di awal ketemu Yaman dulu. Nah itu. Tapi kalau gue sih niat memotret di media sosial kan yang dikritik itu adalah banyak soal TC yang panjang. Tapi kalau gue dalam konteks ini bukan mau membela atau berpihak gitu ke Coach Indra Safri gitu. Tapi menurut gua TC jangka panjang di luar negeri dan macam-macam itu sebenarnya pelarian kita yang memang nggak punya kompetisi. Yeah. Dan kita harus akuin juga, terlepas bahwa secara individu pemain timnas U20 nih kita punya beberapa pemain yang istimewa, tapi rata-rata di antara mereka tuh belum punya jam terbang tinggi di klubnya. Minutes play di klub. Bahkan di turnamen yang segitiga itu kan sempat muncul keluhan dari Coach Indra juga kan, artinya banyak pemain yang artinya telat bergabung karena di klubnya, tapi artinya di klubnya juga nggak main secara reguler gitu kan. Jadi menurut gue juga nggak tepat juga bahwa membandingkan seakan-akan bahwa wah udah dikasih amunisi yang luar biasa kemudian kok hasilnya begini. Tapi ya menurut gue apa yang terjadi di Piala Asia U20 ini jadi gambaran bahwa kita tuh nggak cuma untuk bisa sukses, nggak cuma mengandalkan kita punya talenta terbaik sih bro, gitu kan. Karena problematikanya kan dari 10 tahun terakhir kita selalu punya talenta-talenta terbaik di level junior gitu kan. Tapi ya artinya suksesnya cuma di level AFF aja, gitu loh. Ada di bionya Coach Indra ya. juara. Tapi ada yang rame nih dikit. Dan gue akhirnya dapat penjelasan. Kan sempat rame juga soal kenapa sih skor timnas itu kalau kalah gitu kan nggak pernah terposting di, terutama yang kelompok umur ya, kelompok usia gitu kan. Kenapa sih nggak pernah terposting di IG-nya akun-akun officialnya timnas Indonesia gitu. Timnas ya. Gue awalnya juga curigaan, wah kalau kalah aja di Podo nggak berani. Tapi akhirnya gue dapat penjelasan dari orang dalam di PSSI bahwa karena itu dilakukan karena memang netizen kita belum dewasa. Artinya mereka juga memproteksi pemain, ya karena kita tahu lah ya waktu zaman U23 Piala Asia Sintayong kan yang kita nyaris lolos ke Olimpiade, itu kan artinya ketika kita gagal kan bisa berubah begitu, tadinya memuji kemudian memaki gitu kan. Nah itu yang ini walaupun ya Bro Erwin sempat kita diskusi ya, walaupun sebenarnya harusnya tetap dimuat ya. Iya, pisau bermata dua juga karena dengan cara seperti ini tetap dihujat juga kok gitu. Nggak menutup kemungkinan pemain-pemain yang dianggap tampil kurang bagus juga bisa juga kan dihujat sama netizen gitu. Jadi ya di mana-mana memang skor menang atau kalah atau seri itu ya diposting gitu. Iya. Dan malah bisa ini nggak sih Mas, netizen bisa jadi bumerang gitu. Bisa mencari pelarian kan karena di timnas nggak ada, bisa ke akun ke pemainnya. Gitu. Itu malah lebih bahaya ya kan. Makanya. Iya. Gue setuju sama Mas Yos ya bahwa siapapun pelatihnya, ini kita belum ngomongin siapa kandidat penggantinya kan ya. Siapapun pelatihnya, tim U20 ataupun tim junior ya. Itu yang menjadi salah satu problem adalah mereka nggak mendapatkan menit bermain dalam kompetisi yang rutin gitu. Jadi nggak mudah gitu. Siapapun pelatihnya dengan materi seperti ini, dengan background, nggak ada kompetisi yang rutin yang mereka ikuti untuk melatih dan mengasah jam terbang gitu. Kalau misalnya ada kompetisinya kan nggak perlu TC jangka panjang gitu. TC jangka panjang itu juga udah sesuatu yang old aja yang sudah ketinggalan zaman sebetulnya kan. Tapi ya itulah. Nah kandidatnya siapa kira-kira? Jadi Selasa hari ini ya, Selasa 25 Februari 2025 pas tanggal gajian ini. Nggak usah di-mention dong. Ada pernah nanti pada yang nonton mau minta traktir. Oh iya. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menggelar konferensi pers untuk mengumumkan
penasihat teknis atau bukan pelatih nih. bukan technical advisor PSSI, putra legenda Belanda dan Barcelona, Johan Ajax Cruijff juga dong. anaknya namanya Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis PSSI. Dalam preskon itu Pak Erik ditanya soal siapa pengganti Coach Indra di Timnas U20. Di situ Pak Erik menjawab bahwa belum ada. Karena kalau kita lihat Urgensinya belum ada. agenda Timnas U20 di tahun ini tuh nggak ada. Masih jauh ya. Masih jauh. Iya. Biasanya kan agendanya itu kan per 2 tahun setahun sekali ya. Setelah ini selesai nunggu tahun depan Piala AFF 19, kualifikasi Piala Asia U20 gitu. Jadi sepertinya keputusan PSSI untuk belum mencari ya, belum menemukan pengganti Coach Indra itu adalah memang belum urgensinya gitu. Jadi mereka mungkin akan lebih fokus dengan timnas senior dan timnas U23 yang agendanya masih banyak tahun ini. Tapi ada yang menarik juga tuh. Pak Menpora ngomong bahwa meminta Indra Safri, itu benar gak sih? Meminta Indra Safri untuk menangani timnas SEA Games 2025. Dari timnas yang sebenarnya kan usianya mirip-mirip ya. Iya, U22, U23. Sekarang U22 ya? U22. Plus U22 plus atau enggak ada U22. Enggak ada pemain senior. senior. Ya, udah enggak ada lagi pemain modern Mark Klok bisa main atau terakhir di Kamboja juga enggak ada 3 pemain senior kan. Full U22. Itu bagaimana tuh? Dalam Ini pura-pura nggak tahu ya. mancing aja bro. biar dia yang menjangin mancing nanti tapi nggak masuk jurang. Hati-hati. Jadi Senin 24 Februari 2025 Mas Menpora Dito Retojo menyebut bahwa Indra Safri ditugaskan untuk mempersiapkan timnas U23 menuju SEA Games 2025 di Thailand. Tapi di preskon Selasa sehari kemudian 25, sehari kemudian Pak Rektor membantah bahwa pelatih timnas U23 tetap Gerard Van den Berg seperti keputusan PSSI pada bulan lalu gitu. Tuh. Di situ di sini sebetulnya terjadi kebingungan. Menpora bilang Indra Safri, sementara PSSI bilang Van den Berg gitu. Tapi dia enak ya kalau ngomong Van den Berg ya. Fasih banget gitu. Lidah Belanda. Kamu ada daerah Belanda. Ternyata Depok. Jadi gimana perkembangannya gimana? Sempat dikonfrontir nggak tadi di preskon? Sempat ditanya 2 kali, sempat ditegaskan lagi gitu. Jadi Indra Safri itu bener gak akan melatih timnas U23? Tapi Pak Erik cuma membantah. Tapi di satu sisi Pak Erik juga bilang bahwa SEA Games ini adalah agendanya pemerintah. Nah, jadi itu dia. Jadi pemerintah punya budget. Jadi nggak ada maksudnya tuh kalau kita melihat dari omongan Pak Rektor itu adalah seperti kayak kalau misalnya pemerintah mau Indra Safri ya silakan gitu. Kalau aku sih nangkapnya kayak gitu. Cuma ya kita tahu lah Pak Erik itu kan kadang tiba-tiba suka bikin kejutan. Kadang mungkin ntar di pertengahan tahun persiapan SEA Games atau di akhir tahun mungkin bisa aja Coach Indra jadi pelatih U22 di SEA Games di levelnya ASEAN, tapi Van den Berg itu akan fokus di levelnya Asia menuju Olimpiade dan dunia. Mungkin juga nggak keputusannya Menpora itu satu sebagai ya Indra Safri ini kan biar bagaimanapun adalah pelatih yang membawa juara. Kita juara bertahan nih. Kedua ada kaitannya juga nggak dengan penghematan yang dilakukan pemerintah. Artinya pelatih lokal ini kan kalau ngomongin tentang salary pasti lebih murah ya. Gue kok ngeliatnya ke situ ya. Gue sih nggak kepikiran kesana juga Mas, karena memang dari awal kan PSSI sudah menetapkan Gerard Van den Berg sebagai pelatih U3 kan, terus tiba-tiba Menpora bilang bahwa IS akan ditugaskan sebagai soalnya budget tadi yang lebih SEA Games gitu kan. Gue lebih ke budget, jangan-jangan budgetnya memang press karena kan kita penghematan di mana-mana ya. Iya. Efisiensi terus ya. Dan udah sih, kalau ini ya akhirnya masih gajian kan? Ada sih dong. Alhamdulillah. Cuman memang gue tadi lupa bilang bahwa medan yang dihadapi sama pelatih tim junior itu beda. Beda ya? Karena maksimal 2 tahun sekali dia harus menemukan pemain baru. Betul, kan umurnya udah lewat, ya kan? Maksimal 2 tahun sekali. Kalau udah kalau misalnya nggak istimewa banget bisa bertahan selama 3 tahun gitu. Misalnya di level U20, tapi dia umurnya masih 17 gitu ya. Umurnya lebih tapi muda itu ya? jarang banget terjadi gitu ya. Di U19-nya Evan Dimas waktu itu yang gue inget, yang kategori seperti itu adalah Dimas Derajat. Ketika teman-temannya udah 18-19 dia masih di bawah ya? paling muda gitu. Terakhir mungkin tapi Marcelino itu pun ya? kan
Hah? Marcelino terakhir ya? Ya kayak Marcelino Di gitu, bawah ya, istimewa kan. Tapi kan itu juga waktu Dimas Derajat dia nggak jadi starter gitu, kalah saing sama Muklis Hadining Saifullah gitu. Jadi artinya dengan kompetisi yang nggak rutin gitu ya, terus di sisi lain timnasnya tiap 2 tahun sekali harus ganti pemain, ya susah memang medan yang dihadapi siapapun nanti pelatihnya tim U20 ini gitu ya. Begitu. Jadi nasibnya bagaimana nih pemain-pemain kita U20? Ya coba kalau kita sambungin ke nasibnya pemain U20 ya. Ya generasi U19 kita atau U20 U19 kita yang paling oke ya generasinya Evan Dimas kan waktu itu kan. Masih ingat gimana mainnya ya, Tiki Taka, PP Pa waktu itu. Pelatihnya Indra Safri juga kan. PP Pa, pendek-pendek mungkin merapat. Ya mendekati Pendek-pendek generasi itu panjang. generasinya Egy kali Mas, itu juga. Egy juga dan Witan tuh Indra Safri. menarik, sangat Egy, menarik. Witan, Asnawi, Iya, Sandi. iya. Ya. Jadi kalau dilihat terutama generasinya Evan Dimas ya, kita mau masuk ke bahasan berikutnya. Generasi Evan Dimas itu ya sudah hampir punah di tim nasionalnya Masa pakainya sekarang ya, gitu. pendek. Cuma ada Dimas Derajat ya. Jangan kan timnas di Liga 1 aja Mas sudah dikit banget ya. Oh, Liga 1 udah sedikit ya. Iya. Masih ada lah beberapa. Hansamu berapa pertandingan kan dipakai terus Ya, sekarang. Samu, Dimas Derajat, Dimas lagi cedera tapi Cedera ya. Nah, Polusi Tanggang juga. Si Tanggang. Kalau si Tanggang sekarang di sempat Sleman. lama di Barito ya. Sleman ya. Iya, Sleman. Oke. Sempat lama di Barito. Kemudian ke Rans, sempat ke Rans. Rans ya. Yang di timnas tuh berarti praktis cuma tinggal Dimas Derajat ya. Iya, Itu Dimas pun Derajat. masih on off. Iya, keluar masuk nggak lah ya. Dipanggil lah. Ya Walaupun dipanggil juga nggak Nggak selalu sering main. main ya. nggak sering Gua main. kenapa tiba-tiba tergelitik untuk tanya soal itu karena gini sih. Ini kalau mau dikonfirmasi orangnya udah meninggal nih. Pertama 2007 gua ketemu sama Fovedehan. Fovedehan ini kan dulu pernah jadi technical advisor-nya timnas Asian Games 2006. Timnas U23 ya. Iya, Pelatihnya 23. coach Bambang Nurdiansyah. Bambang Nurdiansyah. Waktu itu waktu dia datang ke Indonesia untuk liburan di Indonesia, ya karena gue sering berkorespondensi, ketemulah gue di hotel tempat timnas zaman dulu di mana ya, Bro Win? Gue lupa tuh. Bukan Mulia, satu lagi Rasuna, apa? bukan. Yang hotel tua tuh. Sultan. Bukan Sultan, satunya lagi yang Senayan. Udah nggak penting ini, nggak penting. Ngabisin durasi ini kalau ini. Hotel atlet Century. Century. Ngobrol lah di restoran bawah tuh. Waktu ya dia selalu bilang gini, kalau masalah talenta dia nggak meragukan pemain Indonesia. Dia juga lihat gitu kan. Artinya ya ketika di Belanda TC waktu itu kan eranya si Ahmad Juprianto ya bro ya. Iya. Ahmad Juprianto dan beberapa Bustomi. Bustomi. U19 tuh Ya, Bustomi secara terus Jajang iya. ya, Taufik, Jajang. Secara talenta itu bagus. Cuma dia tuh gini, cuma kayaknya kalian tuh nggak fokus ya. Artinya gini. Dia cerita bahwa di Belanda itu pemain misalnya nih ada pemain berbakat di sana. Tapi ketika masuk jadi gini, ada usia rawan nih bro, 18 sampai 20 tahun. Oke. Banyak kejadian di Belanda tuh misalnya ada di Ajax nih misalnya, gua ambil contoh di Ajax. Ada 10 pemain berbakat nih di usia itu. Nanti tuh bisa yang bener masuk tim intinya Ajax cuma 1. Karena 18 sampai 20 menurut almarhum Fovedehan, almarhum ya, udah meninggal. Susah juga kita konfirmasi lagi gitu kan. Udah 2 kali aja nih ngomong nih. Iya percaya. Gitu kan. Dia bilang gitu kan. Itu adalah usia yang kan beranjak dewasa nih. Dan banyak tuh Transisi ya, transisi dan ketika transisinya nggak soft, artinya dia nggak fokus, hilang fokusnya, ya hilang bener. Gitu. Artinya apa? Nah, dia ngeliat di Indonesia kayaknya nggak terlalu serius ya kaitan nama itu, memperhatikan aspek-aspek di luar olahraganya. Dia fokus cuma tentang dia latihan yang keras dan macam-macam. Lupa bahwa di usia-usia tertentu ketika muda pendampingan psikologis itu penting, gitu kan. Sampai sekarang. Tapi timnas Sampai sekarang udah sekarang banyak psikolognya kan? Nggak kayak dulu gitu. Iya sekarang ada. Iya kan? Ada. Tapi konteksnya psikolog tuh gini Yang bro Win. wanita itu siapa tuh? Yang SEA Games ya. Aduh, lupa namanya. Asti. Pasti. Itu Konteks gua psikolog tuh gini, bukan cuma di timnas, tapi gini. di klub juga. Di Mas. klub. Iya. Oke. Karena gua ngambil contoh misalnya Fabregas. Fabregas ini kan datang dari Spanyol dengan usia sangat muda kan. Dia tuh nggak cuma didampingi psikolog, malah didampingin keluarga, ditaruhin di keluarga gitu kan. Dan kalau masih ingat zamannya Primavera sebenarnya kayak gitu juga ya. Ketika Kayak Primavera gitu tuh nih, gimana? Dititipkan. ya Yayan Tumena dan kawan-kawan kan dititipkan dengan keluarga di sana. Iya, Ada tapi kan orang Itali bukan ya, orang Indonesia. Ya, artinya orang Itali gitu kan. Pendampingan bahwa ini masa-masa periode sulit karena kan memang usia 18 sampai 20 itu kan gejolaknya lagi luar biasa ya. Nah, jadi mereka bisa melewati masa transisi itu. Nah, biasanya yang gagal itu kalaupun sukses dia jadi pesepak bola kata Fovedehan, karirnya nggak bakal panjang.
Karena secara ini Pemikiran. pemikirannya tuh nggak termanage dengan baik. Mungkin itu yang menjawab tadi kenapa karir pemain timnas Indonesia yang gemilang di level junior kemudian meredup ketika level senior. Dan itu bukan salah pemain juga ya sebenarnya. Bukan murni salah pemain juga ya. Karena kan harusnya memang ada support system yang mendukung pemain ya. Dari orang tua, dari pelatih, dari klub ya menyediakan segala macam termasuk psikolog, mungkin nutrisi juga gitu kan. Itu yang mungkin kurang klub malas karena budgetnya tinggi ya. Iya. Nambah pendanaan tuh. Klub kan pengennya efisiensi. Sampai sekarang aja masih banyak yang nunggak ya Liga 2 tuh. Itu kita bahas di topik yang lain aja tuh. Jangan sekarang, jangan dicampur-campurin. Nanti kemana-mana itu. Ya kita sih berharapnya ganti pelatih, pemain-pemainnya juga masih bisa berkembang ya. Iya. Donitri bagus ya. Iyalah. Sepakat ya. Sepakat itu. Iya. Doni yang spesial ya Doni mungkin ya. Terus Doni, Kadek Arel. Kadek ya. Dan dia Kadek banyak menit bermainnya banyak. Lumayan di Bali, lumayan. Di Bali. Cuman memang gini, ada satu pemain yang pernah gua ngobrol, bekas pemain timnas, pemain gelandang. Ini kaitan sama tim junior ya. Pemain gelandang, dia mainnya oke banget. Dia juga punya akademi sekolah sepak bola. Dia bilang sebenarnya kalau untuk tim junior gitu, ngapain sih pakai pemain naturalisasi gitu? Kenapa sih apa urgensinya gitu? Untuk tim junior itu kan bukan mengejar juara gitu. Juara itu hanyalah bonus gitu ya. Kalau untuk tim junior ya tetap ada targetnya. Tapi di mana-mana pemain junior itu bukan ditugaskan untuk jadi juara gitu. Karena masuk akal juga sih pas gue pikir. Oke, timnas Belanda sering beberapa kali juara Piala Eropa atau Piala Dunia gitu. Tapi yang diinget-inget sama orang kan Belanda nggak pernah juara Piala Dunia. Hanya sekali Euro ya. Tapi jadi banyak tim yang sukses di level junior itu sebenarnya bukan ukuran yang sesungguhnya. Makanya ngapain pakai pemain naturalisasi gitu ya. Ini pendapat dari satu orang pemain gelandang yang punya akademi ya. Tapi ini Wakanda bro. Maksudnya gini, Wakanda tuh gini, gue setengah bercanda sebenarnya tapi miris. Ini berkaitan sama profesi kita juga nih soal ini kan gitu. Kalau di Serie A gitu ya atau misalnya Premier League atau macam-macam klub-klub yang menargetkan juara itu kan bisa dihitung pakai jari. Misalnya di Premier League gitu kan, Liverpool misalnya tanya, kamu musim ini targetnya apa? Juara. Tapi kalau di Indonesia ada bercandaan gitu kan. Ada 18 sampai 20 tim di Liga 1 gitu kan. Semua targetnya juara gitu kan. Kalau memang di kepalanya sepak bola itu tentang kejayaan dan itu akhirnya kan berpengaruh ke level junior. Gue agak sedihnya kan gini. Gue jadi inget Ganesha Putra, pembina dulu CEO-nya, wakil CEO-nya Persija. Direktur Akademi Persija Development. Ya, dia cerita, bro, kalau bikin tim junior tuh Persija bikin tim junior tuh bukan bikin tim, menciptakan individu. Tadi Mas Erwin bilang benar itu, individu. Kita nggak peduli dari 11 itu cuma jadi 3, tapi paling nggak dari 3 itu kemudian di masa depan dia punya karir panjang di level senior. Karena kita memang menciptakan individu. Juara atau nggak juara nggak penting. Salah satu produknya ya Donitri itu ya. Donitri Pamungkas. Kebetulannya di Indonesia udah lama banget timnas seniornya nggak juara. Iya itu juga tuh. Yang juara U19, U23 sehingga akhirnya mindset orang itu sedikit banyak terpengaruh bahwa wah ini tim U23 atau tim U19 gitu harus juara nih. Kayak kemarin waktu yang U19 Indra Safri juara akhirnya jadi harapan gitu, padahal ya nggak fair sih kalau menurut gua untuk tim yang kelompok umur dibilang ditargetkan juara gitu. Tapi ada yang mirip-mirip Indonesia loh. Apa itu? Inggris. Saking nggak pernah juaranya, kemudian yang diposting di FA Inggris adalah video-video setiap mereka juara junior. Iya sama. Bener tau gue kan. Iya. Dan kita ada ini nggak sih? Dulu ada masa supporter tim sepak bola Indonesia tuh lebih senang nonton U19 dibanding senior. Oh iya ada. Iya kan itu kalau 2013 ya timnas U19 Tur main Nusantara tuh dimanapun penuh kan. Tur Nusantara keliling Indonesia. 2013 ya 13-14 itu lah. 2014. Nah, soal naturalisasi, pemain naturalisasi kan beberapa hari yang lalu ya diumumkan 2 hari lalu ya. Hari Sabtu itu ya? Tanggal 2 ya sekian lah. Sebelum 2, 21. pengumuman Coach Indra dilepas dicopot. Siapa aja? Joey Pelupesi, Dean ya? Dean James. Sama jangan kebalik, kalau James Dean aktor zaman dulu. Siapa tuh Dean maksudnya? James. Sama satunya Emil Audero Mulyadi. Ya. Gitu.
Wah, ini yang terakhir ini yang paling ditunggu nih. Dari 2016-17 kali ya udah nama munculnya udah muncul ke permukaan tuh Itu nama yang itu. bapaknya sempet Marah-marah. Tapi wajar sih. Kan dulu awalnya gue juga emosi. Ini orang sombong bener gitu. Tapi akhirnya gue bisa paham. Ketika itu terjadi kan emang situasi PSSI lagi nggak baik-baik aja. Iya, dan Emil waktu itu Lagi Juventus loh, iya, Juventus. Iya. Juventus ya. Iya, Tapi dulu. sebetulnya ketika itu Emil itu nggak digadang-gadang akan jadi kiper Iya, nomor 1 atau 2, 3 di Itali karena pesaingnya Tapi berat. orang tua mana? Donnarumma soalnya. Iya. Orang tua mana yang nggak pengen anaknya jadi kelas dunia kan? Dan pada saat itu kan kita tahu sendiri PSSI belum seperti sekarang. Iya. Proyek naturalisasinya belum serius seperti sekarang. Bukannya belum serius, belum sebanyak sekarang. Sekarang. Ya. Iya. Dan usia Sebelum Emil juga serius. kebetulan waktu itu masih muda kan Mas, masih 20 tahunan sekian lah. Dan dia masih berharap kalau Iya, dia iya. itu bisa menembus timnas Itali, meskipun pada kenyataannya dia bukan kiper nomor 1 di Juventus dan Inter Milan gitu. Oke. Dari Dia Como cuma ya? di Sampdoria kan. Sampdoria yang Sekarang lumayan. Como ya? Sekarang Sekarang- tersingkir dari Sekarang Como. dipinjemin Como ke Serie B. Iya. Waduh. Waduh. Tapi mestinya masih tetap bagus lah. Levelnya kan maksudnya artinya. Iya, tapi masa kalah sama Pepe Reina Mas di Como Mas? Gimana? Di Como kalau Reina bisa sama Reina. Udah Pepe Reina sekarang. Udah veteran sekali itu Como. ya. Di Como. Itu yang sering dipasang Fabregas, enggak tahu ya apa sama-sama. Padahal dia dibeli cukup mahal ya untuk ukuran kiper ya di bursa transfer musim panas lalu. Cuma penampilannya nggak sesuai ekspektasi ternyata di Como. sempat jadi starter di awal-awal. Cuma Ya. kebobolan banyak, belasan gol dan nggak pernah clean sheet di Ya, Como. Saingannya Pepe Reina. Pepe Reina. Pepe Reina udah umur berapa? Kalau Di atas 40. kalau kiper makin tua makin oke ini. sih biasanya. Zaman matang dulu, zaman dulu. Sekarang iyalah. Masih iyalah. Makin tua makin oke itu. Nama lainnya ada nggak disebut? Dean James. Enggak Iya, yang tuh. selain Oh, tiga itu. Si itu Jairo, sebetulnya Jairo, Jerry the World. Itu siapa yang ngumumin? Yang ngumumin siapa? Itu sebetulnya udah lama ya. Pak Erik yang ngomong. Sejak zamannya Patrick sejak Evert awal-awal masuk tuh udah muncul Mas namanya. udah muncul, udah Tapi dikonfirmasi ada- juga ya. Ada peraturan hukum yang menyulitkan itu ya? Iya, karena si Jairo itu pernah bela timnas Belanda 3 kali pada 2015. Masih masuk cas lagi dong ya? Perlu nggak? Nggak sejauh itu sih. Maksudnya gimana cari celah supaya Jairo ini eligible secara statuta FIFA gitu Mas. Itu tersedia secara statuta FIFA gitu kan, karena memang statuta FIFA itu kan cukup ketat ya mengatur perpindahan kewarganegaraan federasi ya gitu. Ini pemain 2-3 musim lalu bagus nih. Sekarang Sorry, Emil kiper. Kalau Dean apa? Bek posisinya? kiri. Left back, left back. Satu lagi Pelo Pesik gelandang. Gelandang bertahan. Mirip-mirip Tom Tukang, Hai. tukang jagal. Jairo, Tukang jagal Gelandang juga. juga. gelandang juga. Nah, soal Jairo ini nyambung nih sama materi ini. Jadi minggu lalu beberapa orang diajak untuk makan malam sama Pak PSSI, sama Pak Erik. Ada Sekjen di situ, ada Pak Ferry, Pak Ferry Paulus ya, LIB. LIB, ada Bang Arya di situ. Beberapa orang dipanggil termasuk saya. Semuanya dikasih kesempatan untuk ngomong, untuk bertanya gitu ya. Setelah pihak PSSI maupun PT Liga menyampaikan beberapa hal gitu ya. Kalau Pak Erik ngomong ya soal sinyal Indra Syafri dilepas itu sebenarnya sudah kelihatan di situ gitu. Ketika ada beberapa orang yang nanya, termasuk saya ya, waktu itu kan hanya setelah pertandingan kedua lawan Uzbek kalah kan program terus berjalan gitu kan ya, ada gambarnya Pak Erik gitu kan ya. Saya sempat nanya gitu, Pak ini gimana U20 gitu, programnya gimana, Coach Indra gimana gitu, nanti tunggu hari Minggu gitu. Sabtu Jadi- di kontak gua tuh. Nanti tunggu hari Minggu gitu kan ya. Sabtu ya? Jadi pengumumannya Minggu. Pengumuman minggu. Enggak yang artinya tiba-tiba ngumpulin, tapi itu ngomongin naturalisasi ya? Iya, naturalisasi. Nanti tunggu hari Minggu, jadi nggak ditolak gitu ya, nggak, oh kita masih tetap nggak gitu, tapi nanti tunggu hari Minggu. Akhirnya kejadian hari Minggu. Nah, salah satu hal yang dijelasin juga adalah soal Jairo. Ditanya kan juga ada yang nanya soal Jairo. Pak Erik waktu itu jelasinnya bahwa sudah segala macam cara, melalui lawyer, melalui segala macam cara itu berusaha untuk supaya Jairo bisa gitu dinaturalisasi, tapi peluangnya memang kecil. Kecil ya? Ya, peluangnya kecil. Pemainnya tapi mau? Pemainnya mau. mau. Udah ngomong langsung. Ya kalau sama mau, Clifford kalau ya. nggak mau ngapain di prospek gitu kan? Iya sih. Secara prinsip kan Padahal gitu. keren itu. Mau apa Walaupun enggak sekarang main gitu. di Belgia ya? Iya. Ada Jadi peluangnya kecil. Kalau ditanya nggak sampai 50% gitu peluangnya, meskipun belum tertutup sepenuhnya. Jadi mungkin memang masih diusahakan, cuman ya itu karena udah pernah membela Belanda 3 kali gitu kan. Itu salah satu topik yang dibahas sih. Ya di pertemuan itu juga saya sempat nanya kan beberapa minggu belakangan ini kan
banyak kasus ya di yang Lamongan, ya kan? Terutama di Liga 2 ya, terutama di Liga 2. Terus di Pati, di Sidoarjo. Itu Persija Persib gitu kan. Oh iya, ada sempat juga. disorot Ya, juga ya, kan ya. ya. Saya sempat tanya ini gimana PSSI atau PT Liga reach out ke supporter gitu. Memang sampai sekarang ini masih jadi masalah yang terus untuk diselesaikan gitu ya. Bikin kepala pusing memang ini soal supporter gitu. Karena kan supporter udah nggak boleh away kan, nggak boleh datang, tapi ada aja masalah gitu kan ya. Nah, salah satu hal yang patut untuk diacungi jempol adalah bagaimana penanganan supporter di pertandingan timnas. Ini yang coba untuk diaplikasikan ke klub gitu ya, dengan face Garuda ID, ya kan, face recognition gitu. Kalau udah punya Garuda ID itu sebenarnya udah sangat membantu gitu ya. Jadi kalau ada yang ngocol, ada yang bikin rusuh, udah Garuda ID-nya di blacklist gitu. Kalau di timnas ya, face recognition-nya juga seperti itu. Ya ini yang jadi PR di klub gitu. Cuman kan perlu biaya besar kan? Iya. Perlu biaya Cuma besar. besar Di stadionnya sekarang ini setelah ada renovasi dari PUPR setelah tragedi Kanjuruhan sudah mulai bisa sebenarnya diterapkan seperti itu gitu ya. Stadionnya sudah memenuhi syarat, cuman kan perlu alatnya gitu. Di pertemuan itu juga dikasih tahu progresnya lapangan di IKN itu seperti apa gitu. Jadi ada 2 tahap, yang tahap 1 udah jadi. Ini kalau timnas gimana? Nggak mondar-mandir, ternyata timnas senior nggak di situ. Nggak di situ ya. Di Jakarta. Di Jakarta ya. ya. Itu buat timnas putri sama kelompok usia di situ. Ada 4 atau 5 lapangan gitu yang udah siap. Tapi di situ. emang ngomongin kerusuhan Dormitory. supporter terakhir nih, aduh gua agak ngeri tuh lihat video yang nendang-nendang kamera itu Persela itu. Yang Steiger itu ya. Iya, itu kan aduh Iya, buset. kameramen. Ya kita masih trauma sama Kanjuruhan lah ya. Iya. Dan berharap nggak terjadi lagi ya. Ya. Tadi udah sempat disebut soal technical advisor ya. Technical advisor atau technical director nih akhirnya. Technical advisor. Nah lo jelasin Ji. Lo udah kena press con. Kayaknya Adi hari ini banyak ngomong nih. Iya. Pak Heri apa mau nambahin Pak Heri? Nanti mungkin Nanti. tupoksinya kali ya. Tupoksi. Kita masih agak meraba-raba DPR soalnya aja kan. tupoksinya nih. Jadi dalam preskon Selasa 24 Februari 2025, Pak Ketum juga sudah dibahas sedikit ya, meresmikan Jordi Cruyff sebagai technical advisor-nya PSSI. Tapi ketika ditanya, ketika dikonfirmasi ulang gitu, apakah si Jordi jadi technical advisor atau penasihat teknis atau direktur teknik, ternyata memang benar Jordi jadi technical advisor, tapi direktur tekniknya belum ada. Masih mencari. PSSI masih mencari gitu. PSSI masih mencari, dan Pak Erik juga nggak ngasih kisi-kisi atau nggak memberikan, nggak menyebut nama siapa itu yang akan jadi direktur teknik PSSI. Cuma dia bilang masih dalam pelakuan pencarian gitu bersama. Jadi tanggal 28 nggak jadi nih Februari diumumin? Enggak, jadi si Jordi Cruyff ini akan datang ke Indonesia ini pada awal Maret bareng sama Patrick Kluivert. Sekalian mempersiapkan timnas jelang away lawan Australia. Jordi ini untuk timnas senior atau untuk keseluruhan atau Untuk keseluruhan Mas. Kan ini kan jangka waktunya berapa lama? itu nggak diungkap sih. Nggak diungkap ya? Nggak diungkap. Cuma kalau kita melihat ya mungkin ya disesuaikan dengan jangka waktu Coach Patrick melatih timnas. Sepertinya ya. Jadi Fokus ke selalu timnas aja ya? selalu Mepet, didampingin. Oke. Nah itu perbedaan. Gue sempat ngobrol juga nih dengan Ganesha Putra. Ganesha Putra ini dulu Tadi udah disebut. Iya. Direktur Akademinya Persija. bukan konteksnya ngomong ini dia tuh sebagai apa? Oke. Artinya dia dulu adalah Banyak kerjaannya ya? wakilnya Danur Windo. Pak Danur, Waktu Coach Danur Danur ya? Windo masih direktur teknik PSSI. Ya, era Pak Jadi Edi dia ya. cerita gue nanyanya langsung gini. Eranya Luis Mia. Ya. Bro, biar nggak salah nih wartawan nih kan, kadang-kadang pemahamannya salah. Bedanya technical director sama Technical advisor. tuh apa sih? Oke, yang krusial dia ngomong gitu kan. Besar kemungkinan kenapa itu terjadi adalah karena memang kesibukannya Jordi itu sangat padat. Jordi itu kalau ditanya apakah dia kompeten menjadi direktur teknik, kompeten. Karena dia itu ternyata semenjak dia pensiun dini ya di posisi pemain, sebagai pemain, dia memang sangat konsentrasi di bidang kepelatihan, dan dia tuh pernah tercatat sebagai direktur tekniknya Maccabi Haifa, Barcelona bahkan Barcelona. Ya, artinya memang pekerjaan ini. Cuma dari Ganesha menotis bahwa karena Ganesha ini kan sering bolak-balik KNVB juga, termasuk yang sangat peduli dengan usia pembinaan di
pembinaan usia muda. Udah usia muda. Oh betul ribet. Gitu kan. Ngaku aja kalau ribet gitu kan. Nah, dia cerita bahwa besar kemungkinan karena memang aktivitasnya ini dan pemungkinan. Tapi kalau ngomongin domain tugas, jelas beda banget. Kalau misalnya direktur teknik itu dia yang membuat kebijakan. Dan tidak hanya mencakup timnas. Artinya kerjanya pembinaan keseluruhan. Dan kalau menurut Ganesha, kemungkinan besar Jordi ini memang jadi technical advisor nih fokus hanya di timnas. Jadi PSSI itu masih fokus memang benar-benar ke timnasnya. Nah, dan itu karena kesibukan Jordi memang nggak mungkin dia disuruh keliling dan macam-macam, karena kalau nggak salah kata Ganesha, coba dicek lagi dan gue tadi cek memang dia masih aktif di kayak yayasannya Johan Cruyff di sana. Ada sekolah dan macam-macam dan dia memang pintar kata si Ganesha ini sebenarnya kalau benar sebenarnya dia bisa jadi technical director, beruntung kita. Kalau jadi technical director. Jadi technical director karena gini, dia bilang gini, dia melihat ada 2 poin yang krusialnya posisi Jordi nih kalau sebagai technical director. PSSI itu memang menurut Ganesha membutuhkan sosok yang secara keterkenalan baik, karena memang sebenarnya technical director di berbagai negara orang-orang yang tidak terkenal. Tapi dengan situasi Indonesia butuh orang yang dikenal sehingga ketika dia menurunkan kurikulum atau bikin sesuatu program tentang pembinaan, orang-orang tuh ibarat kata respect gitu kan. Ya seperti sebenarnya Kluivert Patrick, gua tuh salah mulu tuh kalau itu tuh. Tapi protes. Sama aja lah Mas. Ini ketawa-ketawa semua di sini nih. Udahlah. Gitu kan. Kita kan menjelaskan dulu. Artinya adalah bahwa aku jadi lupa gua. Sampai mana? Patrick. Di respect lah, ada respect gitu ya. Dan Jordi ini kan memang ya biar bagaimanapun anak legenda legenda yang udah meninggal dunia, tadi gua ngomong legenda hidup. Aduh, jadi Dono Kasino Indra lagi nih. Gitu kan. Mungkin ngomongin dikit soal Jordi kali Mas ya. Kan kalau saya kebetulan ini fans Barcelona nih. Mengaku jangan diaku dong. Kules. Anda kules. Kan saya ngikutin lah bagaimana kiprah Jordi Cruyff waktu masih pemain ya. Dia sebenarnya bukan pemain yang jelek, pemain yang bagus. Cuman karena bapaknya seorang Johan Cruyff jadi selalu sampai dia pensiun tuh selalu dibanding-bandingkan. Apalagi dia makanya 14 juga tuh. Di MU kan juga nomornya bapaknya 14 gitu. Kalau mungkin Mas Erwin punya kenangan di MU mungkin dulu Jordi. Iya, waktu dia terlalu singkat. Waktu dia datang ya pasti wah ini anaknya Johan Cruyff nih. Tapi ternyata mainnya biasa aja sih. Ya oke lah gitu, nggak buruk-buruk banget tapi biasa aja. Tapi karena bapaknya kayak gitu. Dan waktu itu MU kan lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi standarnya memang harus tinggi, orang kelas Diego Forlan, kelas Veron aja. Jadi tapi dia biasa aja. Dia datang ke MU itu kan habis Piala Eropa 96 ya? Lupa gue. Ini ngetes ya. Maksud gue kasih kode 96 ya. Oke. Satu lagi nih soal direktur teknik di pertemuan yang Pak Erik panggil orang-orang itu gitu ya. Itu juga sempat disebut, ditanya kan, direkturnya kapan nih Pak gitu. Direkturnya kapan? Tanggal 28 gitu. Sekarang tanggal 25 ya. Jadi 3 hari lagi kita lihat apakah ada sehari sebelumnya. Ayo kumpul ya wartawan, ada konvers gitu. Apakah akan diumumkan tanggal 28 atau enggak ya, kita tunggu. Tapi satu hintnya, cluenya waktu itu bahwa direktur tekniknya itu akan linear gitu ya. Dengan dengan tim senior, dengan tim U23, dengan tim di bawahnya, yaitu akan linear. Ya secara tupoksinya memang linear tuh. Tapi kan bisa juga kita menginterpretasikannya sebagai kayaknya Belanda juga nih, gitu ya. Linearnya itu ya pasti membawahi tim dari senior sampai yang junior gitu ya, bikin kurikulum segala macam seperti yang disebut Mas Yos. Sama satu lagi, sangat mungkin Belanda juga sih ya. Menarik kita tunggu. Namanya belum ada Mas? Belum. Clue-cluenya. Gue gini, Pak, inisial dong Pak. Ya nggak bisa lah gitu. Tapi kurikulum tuh menurutku penting sih. Kurikulum artinya memang. Tadi Ganesha itu ngobrol sama gue itu bilang bahwa Yos, kita tuh punya Villanesia dan belum diupdate lagi. Apakah kita akan meneruskan Villanesia yang dirumuskan oleh Luis Mia? Karena kan sekarang situasi berubah nih. Sekarang udah pelatih Belanda. Ya makanya dia bilang jadi tadi gua ada bukan berdebat ya, istilahnya ada 2 wacana kritis.
dia Ganesha melihat dari perspektif kenapa menunjuk si baru berhasil menghadirkan si Jordi itu sebagai technical advisor. Kalau wacana kritisnya dari Ganesha bilang, kayaknya PSSI belum mau fokus di luar timnas dulu deh. Lebih fokus ke timnas dulu. Memang. Jadi Jordi ini memang mengkonekkan timnas junior sampai senior tugasnya dia. Nah, kalau gua punya wacana kritisnya bisa jadi juga memang sulit untuk bernegosiasi dengan orang-orang yang memang punya kapabilitas bagus gitu ya di posisi direktur teknik, karena Indonesia ini kan negara satu prestasinya belum kelihatan. Kedua, dan ini bukan Gede Eropa. Luas ya. Kan pekerjaan technical director. Waktu itu gua tadi juga ngomongin soal Van Gaal. Gue bilang gini, ketua ya ngomong gitu. Tapi kata Ganesha sebenarnya kalaupun misalnya si PSSI itu merekrut Van Gaal tuh pernah jadi direktur tekniknya KNVB. Artinya apa? Dia punya kompetensi ke sana, masuk akal. Dan si Ganesha bilang, lo inget-inget dia kalau orang lama, lo tahu dia dulu background sebelum jadi pelatih apa? Guru penjas. Ya artinya emang punya guru. Cuma memang Indonesia terlalu luas. Nah wacana kritis gue bilang gini, jangan-jangan memang artinya kenapa ini akhirnya Jordi nih kan, kalau Mas Erin bilang kan tanggal 28, kalau feeling gue malah bilang udah Jordi dulu nih yang penting jalanin dulu, gitu loh. Tanggal 28 kayaknya negosiasinya masih panjang lagi tuh. Kayaknya mungkin yang dimaksud tanggal 28 tuh adalah Jordinya ini kayaknya nih. Jordinya. Okay. Berarti diumumin lebih dulu dong. Bisa jadi. Soalnya memang di preskon hari itu Pak Erik bilang bahwa preskon hari Sabtu ya. Sabtu kemarin tuh tanggal 22, tanggal 21 tuh. Ketika nanti Senin deal, nanti itu akan diumumkan tanggal 28. Nah mungkin Seninnya udah deal, diumumin tanggal 28. Selasanya. Atau gini, si mungkin ya, tapi ini kan analisis odong-odong lah kalau gue sendiri. Nggak usah diomongin kalau gitu. Enggak gini. Ini biar jelas juga, nanti kan dipikir diseriusin kan, dipotong-potong, seakan-akan kita serius banget. Enggak, gini. Bisa jadi gini, karena pengen banget nih Jordi kan. Karena menurut Jordi memang kata si Ganesha tuh emang sosok yang bagus. Kita beruntung, malah Ganesha ngomong gitu. Lu boleh ngomong bilang rekor tapi kan dia bilang lagi, mana ada sekarang sporting director tuh di negara lain tuh terkenal. Sosoknya nggak ada yang terkenal. Ada. Iya. Nah, jarang. Jordi ini ya jangan lu lihat ketika bermain. Malah kan bilang ini rumusnya beda sama Patrick. Patrick sukses sebagai pemain. Kemudian sukses sebagai pemain tapi masih diragukan sebenarnya. Nah, kalau si Jordi ini sebagai orang yang berkecimpung di pembinaan usia dini tuh udah punya nama. Ya dia bilang, aduh kalau bisa malah diikat full time tuh. Tapi kayaknya Jordinya belum mau karena dia bilang hebat kalau Ganesha sampai ngomong gitu. Hebat kalau PSSI bisa mengikat Jordi full time. Karena dia tahu banget aktivitasnya Jordi itu sangat ini. Dan emang sebenarnya ini momentum bagus kalau menurut si Ganesha juga. Ini Belanda semua kurikulum tadi bro. Ya, satu hal sih, ini sebelum kita tutup ya, closing, udah berapa menit? 3 jam ya. Satu hal sih buat closing, bahwa kepengurusan ini nggak akan berjalan selamanya, ya. Jangka pendek juga ya? Iya, jadi kalau memang udah ditentuin siapa direktur tekniknya nanti, ya kita sih semua berharap ini bisa berjalan sustain lama gitu ya. Betul. Supaya nggak ganti-ganti terus gitu. Kalau ganti-ganti terus ya contohnya waktu itu sudah ada Villanesia gitu ya. Luis Mia juga, Pak Danur Windo juga sempat nelpon Pak Danur tapi belum diangkat gitu. Akhirnya kepotong juga. Ini sekarang mau coba untuk dirapiin lagi, ada filosofi baru gitu ya, direktur teknik baru. Kalau misalnya kepengurusan ganti terus ganti juga kan ya merugikan. Mudah-mudahan sini bisa sustain ya. Oke. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebenarnya extended version, tambahan dari video sebelumnya. Kita mau membahas soal kepergian atau meninggalnya mantan pemain nasional, mantan pemain Persebaya, legenda buat Persebaya, Bejo Sugiantoro, yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia ketika sedang menjalani aktivitas fun football di Surabaya. Buat gue ini penting sih ya, karena Bejo ini bukan pemain sembarangan sih. Zaman dia aktif bermain gitu kan, bahkan ketika juga dia udah melatih, yang memang figur satu ini salah satu sosok penting terutama buat sepak bola Jawa Timur ya, Surabaya ya. Iya. Dan Jawa Timur lah ya kalau. Jawa Timur. Bagaimana bro? Lo punya cerita apa? Kayaknya kalau Bro Erwin ini punya banyak cerita nostalgia yang masih terngiang ya. Iya. Gitu ya. Bejo itu gue
apa ya? Ini nggak mudah untuk diceritakan ya, karena salah satu pemain idola waktu gue belum jadi wartawan, lebih dari berapa 25 tahun yang lalu ya, tahun 90-an itu gue baca, gue masih di Surabaya dulu, baca dari di koran itu ada pemain dari Persebaya yang dikirim ke Italia. Dia dulu Primavera atau Primavera. Bukan Barretti ya? Bukan. Primavera ya. Kalau Uston Barretti ya. Oke. Bejo itu dikirim ke tim yang berkompetisi di Primavera. Cuma Bejo itu pemain yang nyusul. Oke. Jadi Primavera itu udah berangkat duluan. Kurniawan, Kurniawan, Bima Sakti, Yayan Tumena, siapa lagi ya? Asep Dayat. Ya, itu udah berangkat duluan. Selama hampir setahun. Setelah itu ada evaluasi. Jadi ada beberapa yang dipulangkan dan diganti pemain baru. Ganti sama pemain baru. Nah, Bejo ini masuk sebagai pemain yang nyusul. Waktu itu sama Alex Pulalo atau Herman Pulalo gitu ya. Pokoknya yang dari Chris Yarangga. Sorry, ini pemain-pemain yang dari Papua. Chris Yarangga tuh Persipura pasca juara. Gua lupa. PON mungkin ya. Ya PON. Ya ini menyusul. Cuma waktu itu Bejo memang nggak lama di Primavera. Oh malah sebentar dia? Sebentar, hanya seminggu karena dia sakit atau cedera gitu. Nah di Surabaya pemberitaannya ya memang nggak lama karena ada faktor homesick juga gitu. Kalau gua nggak salah ingat dulu itu Bejo itu nggak kuat untuk pisah lama-lama sama neneknya gitu. Tapi secara teknis, secara di luar cerita itu, Bejo itu tahun 94 ya kira-kira mungkin dia, kalau dia kelahiran 76 berarti berapa? 94 kurang 76 berapa? 48. Enggak, waktu 93 94. Waktu 94 95 gitu. 18 19 ya? Hah? Ya. Gua matematika agak buruk nih. Betul ya. Di umuran segitu, Bejo itu udah dapat tempat di tim Persebaya. Jadi pemain reguler. Okay. Jadi di umuran semuda itu, Bejo itu udah di tim Persebaya, udah main reguler gitu. Jadi ketika di sana latihan aja gitu, ya mungkin meninggalkan Marcelino ya sekarang ya, waktu sebelum pindah ke luar negeri. Iya, meninggalkan sesuatu udah ya. masuk tim utama Persebaya. Betul, tapi kalau Marcelino kan bukan untuk latihan, untuk klub ini kan, main reguler juga. Maksudnya klub yang berkompetisi ya kan. Kalau Primavera kan tim reserve-nya lah istilahnya ya, tim mudanya gitu. Nah, Bejo itu sudah dapat tim reguler di tim senior Persebaya. Terus dikirim ke sana, tapi akhirnya pulang dan akhirnya jadi tim pemain reguler juga gitu di Persebaya. Terus ya udah. Lo fans sama dia lo mengagumi permainan dia ya? Oh iya. Bejo itu kan generasi libero terakhir lah ya. Ya, pada saat di generasi itu gitu. Jadi dia itu masuk ke tim nasional tahun 97 SEA Games. Waktu main pertama Indonesia itu lawan Vietnam, yang main jadi libero Robbie Darwish. Oh ya, Robbie Darwish. Nah, setelah itu di pertandingan kedua, Bejo dipercaya untuk jadi. Pada saat itu timnas Indonesia itu main dengan formulasi 352 ya. 352. Setelah maksudnya itu revolusi baru sepak bola Indonesia pada saat itu ya. Ya nggak baru juga gitu. Waktu itu trennya memang 352. Iya, artinya sebelumnya kan formasi yang kalau gue inget nih, seingat gue adalah 4-3-3 tuh sempat sebelum 4-4-2 juga. 4-4-2 kemudian pakai kemudian sistem 3 back yang sebenarnya ngikutin Jerman juga ya, mulai dari 90-an ya. Iya, di formasi 352 Bejo kan jadi liberonya, jadi pemain yang free di belakang itu. Kalau sekarang 343 itu sejajar. Kalau gue nyebutnya back gantung. Sejajar. Ini back yang free gitu ya. Di pertandingan kedua dia jadi starter dan jadi starter terus sampai final. Ya sayang Indonesia kalah. Dan sejak itu udah jadi langganan pemain tim nasional dan starter. Jadi tongkat estafet posisi libero terjadi pada SEA Games. Pada saat SEA Games itu gitu. Kita pernah punya libero yang legendaris juga, Heri Kiswanto. Heri Kiswanto itu adalah idolanya dari Bejo. Jadi almarhum Bejo Sugianto itu mengidolakan permainan dari Heri Kiswanto gitu.
Akhirnya dia jadi libero tim nasional ya sejak dari 97 itu gitu. Cuma gini, bagaimana? Gue sempat kontakan sama Yayan Tumena. Yayan Tumena itu kan Primavera juga gitu ya, meskipun nggak lama berinteraksi hanya seminggu aja gitu ya, sebagai sesama pemain belakang. Yayan posisinya tuh di depan Bejo, stopper kalau Yayan. Stopper Yayan stopper. Posisi libero waktu di Primavera tuh ada Eko Purjianto. Jadi saingannya Bejo tuh Eko Purjianto. Eko ya. Stoppernya Gue jadi Yayan, nostalgia zaman dulu lagi nih, jadi iya, ingat lagi itu masa itu. Stoppernya tuh Yayan sama Aples. Iya, Aples. Liberonya Bejo. Back kiri kanannya Anang Ma'ruf sama Gus Nendi Adang gitu. Nah, Yayan bilang kalau Bejo itu tipikal libero yang mainnya itu safe gitu ya. Nggak kasar. Jadi kalau nggak perlu sliding, nggak perlu tackle, nggak ambil gitu ya dia nggak ambil gitu. Nah itu kan gaya permain yang kalau menurut gue itu stylish ya. Flamboyan. Dan ya flamboyan, stylish. Terus yang gue inget itu dia itu build up-nya bagus ya, karena dia posisi free roll. Ketika nyerang dia bawa bola bisa sampai gelandang, dia lepas bola ke pemain depan bahkan gitu ya. Di beberapa momen di Persebaya tuh kayak gitu mainnya. Dan di era Bejo kalau gua nggak salah koreksi karena kita agak beda kutub nih kalau mau ngomong dikit soal Bejo yang jadi memori gua gini. Bejo nih pemain hebat yang menyebalkan buat gua. Karena dia membela Persebaya yang pada saat itu menurut gua punya banyak pemain bagus gitu kan. Yang baik seangkatannya dia atau yang lebih senior dibanding dia gitu kan. Era-era yang yang kemudian akhirnya timnasnya kan di bawah sama Rusdi Bahalwan di pemain Persebaya yang begitu banyak dipindahkan ke timnas yang kemudian hari muncul ini kan sepak bola gajah ya. Tapi ya itu maksudnya artinya bahwa ya ingatan gue langsung ingat bahwa ya, Bejo ini pemain bagus yang menyebalkan buat gue karena Persebaya pada itu menangan lebih ke sana gitu loh. Karena lu bukan fansnya Persebaya soalnya. Itu poin itu gitu kan artinya memori gue soal itu karena ya jujur aja itu pun gue state juga ketika gue ngobrol di kemudian hari gitu, gue jadi wartawan ketemu Haji Santoso, gue bilang gini, aku tuh paling sebel sama sampean juga Cak gitu kan. Karena ya artinya sampean tuh jago banget gitu loh. Pada saat itu ya Persebaya pada saat itu memang entah kenapa punya banyak pemain yang lokal yang bagus gitu bro. Oke. Jadi waktu di Primavera itu yang dari Jawa Timur, yang dari Surabaya itu Anang Ma'ruf sama Nurul Huda gitu. Mereka stay di sana gitu. Itu nama udah lama ya. Dan akhirnya sampai jadi pulang lagi jadi pemain di Persebaya. Anang Ma'ruf itu jadi sohibnya Bejo gitu. Yayan cerita, Yayan akhirnya kan sempat memperkuat Persebaya tahun 2004. Jadi Bejo juara. Mereka berdua juara bareng. Bejo itu lebih dulu juara tahun 97, 96, 97 juara sama Persebaya. Ya, waktu itu ngalahin Bandung Raya. Terus 2004 juara lagi. Nah, itu Yayan tuh ada di tim Persebaya. Nah, waktu itu aduh lu mengingatkan pada memori itu, memori kelam. Enggak, siapa Anang Ma'ruf sama Bejo itu adalah pemain yang satu kamar gitu. Jadi mereka sohib, roommate. Kalau si Yayan sama Kurniawan. Ketika itu waktu itu dari PSM mereka. Datang dari PSM Makassar berkuat Persebaya. Hendro Kartiko. Kalau Hendro roommate-nya sama Uston. Jadi waktu main seperti itu. Dan waktu jadi ketika gue udah jadi wartawan gitu, berinteraksi sama Bejo gitu ya, humble orangnya memang ya. Terlepas dari gue juga dulu besar di Surabaya gitu ya. Tapi memang orangnya humble gitu dengan status pemain tim nasional gitu. Bahkan sampai udah jadi pensiun dan pelatih itu juga sempat kontakan. Terakhir kontakan itu ini agak nyesel juga sih sebenarnya ya. 2019 gue ketemu sama anaknya. Anaknya ada launching kompetisi ya di Jakarta sini. Terus saya ketemu anaknya. Kebetulan saya udah lama gak kontakan sama bapaknya dan nggak punya nomornya. Minta nomornya ke Rian, aku minta nomornya abahmu, ayahmu gitu. Terus gue foto bareng, gue kirimin ke dia gitu. Dia masih ingat gue cukup surprise lah. Udah lama nggak kontakan, dia ternyata masih ingat. Ini lo ceritanya derdak nih pasti, karena ya maksudnya itu. Dan waktu itu gue bilang gitu, kalau pas ke Jakarta, ayo ketemuan gitu. Ya nanti screen capture-nya bisa dilihat. Kayak ketemuan gitu. Siap mas, dia bilang gitu. Tapi akhirnya sampai almarhum itu meninggal ya nggak sempat ketemuan ya. Itu yang agak bikin nyesel sih gitu ya. Kita nggak pernah tahu
kapan kita bisa ketemuan gitu ya, itu harusnya bisa direalisasikan sebelum nggak bisa gitu. Agak nyesal sih. Jadi sebenarnya kenapa Mas Erwin bikin konten ini ya bentuk menebus rasa penyesalannya dia lah. Dan memang Bejo ini ya buat generasi kami ya yang hidup di era 90-an, remaja 90-an gitu kan. Ya memang Bejo ini ya idola dan legend gitu kan, di mana era yang banyak pemain lokal dipuja ya. Iya. Ya karena memang pada saat itu kan memang ada proyek besar, kita dikirim ke Italia, Primavera sama Barretti. Jadi pada masa itu anak-anak muda di Indonesia itu semua ingin menjadi Kurniawan, ingin menjadi Bejo atau siapapun yang artinya Yayan Tumena gitu. Yayan Tumena aja ya dulu gue ngikut ngulik sebagai anak muda gitu ya. Ya kisahnya gitu kan, main di PSM Makassar gitu kan. Kapten muda kan gitu kan. Kapten pemain muda yang jadi kapten di Makassar. Jadi waktu itu kan pemain-pemain yang di Primavera sama Barretti pulang ke sini, pemain-pemain muda digabungin sama pemain-pemain yang matang di liga gitu ya, termasuk almarhum Bejo. Ya, begitulah ceritanya. Ya, moga-moga adanya keluarganya ditabahkan ya, bahwa semoga husnul khotimah, keluarganya ditabahkan ya. Rian juga kuat, pemulihan cederanya juga lancar dan bisa meraih mimpi untuk menjadi pemain tim nasional yang sukses, hebat bersama klub juga, yang pasti juga menjadi mimpi dari almarhum ayahnya dan membanggakan buat ayahnya. Itu aja sih. Oke. Cukup ya. Kita tutup ya. Kita tutup ya. Selamat buat sobatbola.com. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, sehat ya, dan diterima amal ibadahnya. Pokoknya sehat, lancar. Sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.